Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas tentang salah satu materi dari mata kuliah Bisnis Internasional, yaitu Kekuatan Ekonomi dan Sosioekonomi. Penjelasan materi pada video kali ini akan dijelaskan oleh 3 mahasiswa. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Cynthia Agis Mayangsari, lalu yang berikutnya yaitu Feby Oktaviani, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Emilia Dwi Maharani. Ekonomi internasional. Ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari tentang seberapa banyak sumber daya yang langka dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam ruang lingkup kehidupan internasional. Ekonomi internasional berusaha menjelaskan tentang bagaimana hubungan ekonomi antar suatu negara dengan negara lain dapat mempengaruhi alokasi sumber daya baik antara dua negara atau antara beberapa negara. Ketika perusahaan masuk ke pasar mancanegara, analisis ekonomi menjadi lebih kompleks karena manajer harus melakukan kegiatan operasional dalam dua lingkungan baru, yakni lingkungan asing dan lingkungan internasional. Dalam lingkungan asing, ada banyak perekonomian bukan hanya satu, dan negara-negara tersebut sangat beragam. Karena adanya keberagaman negara, kebijakan yang dibuat untuk kondisi ekonomi di suatu pasar mungkin tidak cocok untuk kondisi pasar yang lain. Sebagai contoh, kantor pusat mungkin mengharuskan kantor cabang menjaga pasokan seminimal mungkin, dan direktur keuangan mungkin akan memutuskan bahwa mereka hanya membuat pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing karena suku bunganya lebih menguntungkan. Untuk negara-negara yang tingkat inflasi per tahunnya rendah 0 hingga 15%, kebijakan ini biasanya berfungsi dengan baik. Tetapi, bagaimana dengan negara-negara seperti Zimbabwe yang menunjukkan tingkat inflasi melonjak hingga 138.000% pada tahun 2008 atau lebih dari 370% per hari? Instrumen kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama, kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional. Dan yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri. Tujuan kebijakan ekonomi internasional diantaranya yang pertama, close ekonomi, yang kedua, kesejahteraan, yang ketiga, proteksi, dan yang keempat, keseimbangan neraca pembayaran. Dimensi ekonomi. Yang pertama, pendapatan nasional bruto, yang kedua, PNB per kapita, yang ketiga, distribusi pendapatan, yang keempat, konsumsi perorangan, yang kelima, biaya tenaga kerja per unit, dan yang keenam, dimensi ekonomi yang lain atau utang luar negeri. Pendekatan sosial budaya. Pendekatan ini, kerangka analisisnya dikembangkan berdasarkan pada kajian-kajian bidang ilmu sosiologi, antropologi, dan sosial psikologi, khususnya mengenai tata sosial budaya dan perilaku masyarakat. Dalam kajiannya, pendekatan ini menempatkan permasalahan tata sosial budaya masyarakat sebagai isu atau dimensi analisis yang lebih penting dan dominan dibanding dengan perilaku ekonomi masyarakat itu sendiri. Untuk yang poin selanjutnya adalah teori perubahan sosial Hegel. Hegel menyebutkan bahwa faktor kekuatan yang paling penting untuk menggerakkan masyarakat negara berkembang adalah pada perubahan tata sosial budaya. Kemajuan ekonomi merupakan fungsi dari perubahan kombinasi 3 bidang dalam kehidupan masyarakat, yaitu sosiologis, antropologis, dan psikologis. Teori dualisme Buch. Julius Hermann Buch menyatakan bahwa nilai-nilai sosial budaya menjadi unsur yang secara absolut mempengaruhi proses pembangunan. Teori involusi Graetz. Yang pertama, walaupun secara absolut hasil produksi bertambah, namun peningkatan tersebut kemudian terserap lagi oleh penambahan penduduk. Dengan demikian, pendapatan per kapita penduduk tetap, bahkan cenderung turun apabila pertambahan nilai output produksi lebih rendah dari pertambahan penduduk. Fenomena inilah yang oleh Graetz disebut sebagai proses involusi atau kebalikan dari evolusi. Dalam hal ini, involusi pertanian. Graetz menunjukkan bahwa peranata sosial budaya yang laku sebagai faktor penyebab situasi seperti ini cenderung mengarah pada apa yang disebut sebagai kemiskinan bersama atau shared poverty.
Teori perubahan sosiologi dan proses pengembangan Hozelis. Hozelis mengembangkan teorinya pada analisis yang lebih berimbang antara faktor ekonomi dan sosial budaya, serta proses interaksinya. Dalam hal ini, proses transformasi ekonomi masyarakat dari satu sistem ekonomi atau kapital agraris menjadi kapital komersial, industri, dan supraindustri dipandang sebagai proses dinamika perubahan masyarakat. Jadi, dalam proses ini diasumsikan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara perubahan ekonomi dan perubahan sosial masyarakat. Pendekatan neo-Marxis dan aliran dependensia. Pendekatan neo-Marxis didasarkan pada ajaran Marxis tentang teori surplus mengenai eksploitasi terhadap tenaga kerja atau kaum buruh dan dialektika sebagai faktor dinamika perkembangan keadaan sosial masyarakat. Hal yang menonjol dalam teori ini adalah adanya konsep perjuangan kelas. Potensial surplus Paul Baran. Baran mengadopsi pangkal teori Marxis dan menganalisis hubungan antara negara-negara maju dan negara dunia ketiga. Berdasarkan analisisnya, ia menyatakan bahwa negara-negara dunia ketiga telah terperangkap pada kapitalisme dunia. Oleh karena itu, negara-negara berkembang tidak mungkin mengejar ketertinggalan oleh negara-negara maju, kecuali apabila mereka melaksanakan revolusi. Yang berikutnya yaitu aliran dependensia. Yang dimaksud dependensia adalah ketergantungan rakyat di negara-negara dunia ketiga terhadap negara-negara kaya sebagai konsekuensi logis dari pemerasan sistematis atau imperialisme yang berlangsung berabad-abad pada masa lalu. Pendekatan yang berikutnya yaitu revolusi sosiologi oleh Wertheim. Menurut Wertheim, satu-satunya jalan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan revolusi radikal, tetapi bukan dengan bersenjata seperti yang disarankan oleh aliran dependensia. Sebagai alternatifnya, Wertheim menyarankan dilakukannya gerakan massa yang terstruktur dengan baik, yang dibekali dengan pendidikan intensif dan penyuluhan secara menyeluruh. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan struktural. Pada pendekatan strukturalis, pola analisis sudah dikembangkan lebih luas dengan mensintesiskan hubungan antara proses sosial atau proses non-ekonomi dengan proses ekonomi. Terminologi kunci dalam pendekatan strukturalis adalah transisi dan transformasi. Oleh karenanya, pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan strukturalis transisi dan transformasi. Materi selanjutnya mengenai usaha kecil dalam perekonomian global dengan menggunakan internet untuk riset ekonomi. Memiliki bisnis tetapi tidak memiliki dana untuk sewa analisis ekonomi dan sosioekonomi untuk membantu ekspansi pasar dapat disiasati dengan menggunakan internet. Situs yang pertama yaitu US Commercial Service. Pencarian cepat dengan menggunakan data internet bisa mendapatkan laporan online gratis dari Doing Business in Canada, termasuk laman dengan tren ekonomi penting, peraturan dagang, dan standar dengan mengunjungi situs layanan komersial Department of Commerce Amerika Serikat di www.busa.gov/canada/in/ccg. Situs yang berikutnya yaitu situs resmi pemerintah Kanada. Ada juga Market Library dengan isi lebih dari 100.000 sumber referensi, termasuk laporan industri dan pasar negara tertentu. Untuk statistik perdagangan, geografi, dan kultur, Anda bisa mengunjungi situs resmi pemerintah Kanada di www.canada.ca/in. Contoh berikutnya situs yang dapat Anda kunjungi yaitu Bureau of Industry and Security atau Biro Industri dan Keamanan. Untuk melihat apakah Anda perlu memiliki perizinan soal produk yang mungkin dikenakan pengawasan ekspor untuk diperlihatkan kepada calon konsumen, dapat mengunjungi www.bis.doc.gov. Sekian video presentasi pada materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.